Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Raja Khairul Daniel sebagai moderator, dan ada Asila Elvareta, terus ada Rizky Ayuningsih, ada Muhammad Irfan Suanda, dan Tasya Hilwa Nadia. Oke, selanjutnya yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Rizky Ayuningsih. Kepada Mbak Rizky Ayuningsih dipersilakan. Baiklah, yang pertama adalah kami akan menjelaskan tentang cara membuat RPP strategi pembelajaran secara singkat. Yang pertama itu adalah menentukan materinya. Dari kami, kami akan mencontohkan kalau materinya itu adalah makanan dan minuman halal dan haram. Kemudian, sebab materinya itu nanti ada pengertian dan hukum, ada contoh, ada kandungan, Quran Surah Al-Baqarah ayat 172-173, dan hikmah yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 172-173. Durasi waktunya adalah 45 menit. Nah, dari 45 menit ini nanti akan kita bagi ke introduction, pengenalan, pembukaan, kemudian penjelasan guru, selanjutnya strategi pembelajaran, kemudian ada conclusion, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk introduction yaitu 5 menit, penjelasan guru terkait materinya itu ada 10 menit, strategi pembelajaran itu durasi waktunya ada 20 menit, kemudian strategi yang digunakan adalah permainan jigsaw. 20 menit itu mereka peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok itu dengan sebab materi yang berbeda-beda. Nah, 5 menit pertama mereka tiap kelompok akan mendiskusikan sebab materi yang mereka dapatkan dengan teman kelompoknya masing-masing. Kemudian 15 menit yang tersisa itu, jadi nanti mereka akan saling mengunjungi tiap kelompok. Nah, itu dari satu kelompok ke kelompok satunya itu dikasih waktu 5 menit. Kemudian bergilir selanjutnya itu 5 menit, kemudian bergeser lagi untuk ke kelompok selanjutnya itu 5 menit. Jadinya total 15 menit untuk yang saling mengunjungi. Sedangkan total keseluruhannya itu adalah 20 menit. Setelah itu, selanjutnya adalah conclusion, yaitu 5 menit. Nah, yang terakhir adalah penutup 5 menit. Jadi, 5 menit ditambah 10 menit, tambah 20 menit, ditambah 5 menit dan 5 menit, maka totalnya adalah 45 menit. Sekian penjelasan dari kami terkait pembuatan RPP strategi pembelajaran secara singkat. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Mbak Rizky Ayuningsih yang sudah menjelaskan awal dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Asila Elvareta Wirandika. Kepada Mbak Asila dipersilakan. Baik, di sini akan dijelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang di sini ada nama sekolahnya, yaitu Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam, dengan materi pokok makanan dan minuman halal dan haram, untuk kelas 8 atau kelas 2 SMP, semester ganjil, dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit di pertemuan ke-4. Yang memiliki tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran jarak jauh atau Google Classroom, peserta didik diharapkan mampu melakukan analisa tentang makanan dan minuman yang halal dan makanan dan minuman yang haram dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan juga pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif dan kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dari Mbak Asila. Selanjutnya, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan seterusnya akan dijelaskan oleh Mbak
Tasya. Kepada Mbak Tasya, kami persilakan. Oke, saya akan melanjutkan dari Mbak Ashila. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Pertama yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembukaan dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan berupa pengalaman peserta didik dengan materi kegiatan sebelumnya untuk mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu menyampaikan motivasi belajar kepada peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Yang kedua yaitu kegiatan inti atau sintaks model pembelajaran. Di sintaks ini yaitu orientasi peserta didik pada masalah atau kegiatan literasi dan aktivitasnya yaitu melalui Google Classroom peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi mengenai makanan dan minuman halal dan haram. Selanjutnya yaitu mengorganisasi peserta didik atau critical thinking. Aktivitasnya yaitu melalui Google Classroom juga, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami oleh siswa, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkait dengan materi makanan dan minuman haram seperti judul kita. Selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu atau kelompok atau collaboration. Aktivitasnya yaitu peserta didik bersama orang tua di rumah mendiskusikan atau mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai makanan dan minuman halal dan haram. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau communication. Aktivitasnya yaitu melalui Google Classroom juga, seperti sebelumnya, peserta didik diminta mempresentasikan hasil kerja individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh individu yang mempresentasikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah atau creativity. Aktivitasnya yaitu melalui Google Classroom, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait makanan dan minuman haram. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Mungkin sampai di sini aja, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Tasya. Selanjutnya ada pembahasan terakhir terkait dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Mas Irfan Suwanda. Kepada Mas Irfan dipersilakan. Baik, di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini juga terdapat kegiatan penutup dan juga penilaian. Di dalam kegiatan penutup ini terdapat 4 kegiatan. Yang pertama, peserta didik dengan bimbingan guru membuat kesimpulan. Kemudian yang kedua, guru melakukan refleksi hasil belajar yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, guru memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan PBM. Kemudian yang keempat, guru menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Kemudian terdapat penilaian. Di dalam penilaian ini sendiri ada sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan. Sikap contohnya tanya jawab di Google Classroom. Kemudian keterampilan, contohnya membuat tabel atau mind map dengan tulis tangan. Kemudian ada pengetahuan, yaitu tes tulis. Ya, demikian kegiatan penutup dan penilaian di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran.
Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 5 terkait rencana pelaksanaan pembelajaran. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata di presentasi kami atau penjelasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku, Ayu, Lala, Irfan, Tasya. Oke. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, dari kod ya? Belum kan? Udah dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Kan wabarakatuh. ada bacaan. Iya ya tahu. Ya udah, gak usah ngomong. Setan. Kepada Mas Irfan dipersilakan. Mik, woi, mik. 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 Kau. Nyalain. Tuh. Oh iya. Sorry.